bagi saya ya bukan sudah biasa, cuman sudah menjadi bagian dari kehidupan. Itu benar banget sih Mbak. Jadi banyak beberapa acara di keraton itu yang berhubungan dengan daur hidup itu sebenarnya berkaitan dengan konsep perawatan diri. Salam Rahayu. Jumpa lagi di podcast Rembug Rasa Putri Kedaton. Kali ini saya Gusti Kanjeng Ratu Maduretno bersama Jek Bendoro dan Mbak Condro Kirono akan menjawab beberapa hal yang paling sering ditanyakan netizen tentang Putri Keraton. Apa itu? Jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan kami. Halo Jek Bendoro dan Mbak Kirono, bagaimana kabarnya? Baik. Ini episode perdanaku buat jadi host podcast nih. Topiknya adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh netizen. Jadi tolong support semuanya ya. Yeay. Jadi berdasarkan laporan ini, orang-orang banyak yang tanya, bagaimana sih perawatan kecantikan ala Putri Keraton? Apa iya Putri Keraton itu setiap hari luluran dan mandi pakai tembang? Terus apakah setiap hari itu jarikan plus sanggulan kemana-mana? Kita tanyakan langsung pada Mbak Kirono dan Jek Bendoro, monggo. Mbak Kirono dulu deh. Ya. Jadi gini, yang pasti keseharian kita nggak pakai sanggul sama jari. Kita pakai sanggul sama jari itu bila memang ada upacara. Ya kan, dan ada saat-saat tertentu lah begitu. Dan untuk luluran ataupun mandi kembang kayaknya jarang sekali. Luluran sebulan sekali itu udah alhamdulillah ya. Ya karena kegiatan kita yang banyak sekali sehingga kita sampai mau pijet aja susah. Cari waktunya karena minggu aja kadang-kadang kita masih ada tugas, ada acara. Kayak hari ini. Ya, kayak hari ini kita ini kan. Ya, podcast. Jadi seperti apa yang dibayangkan para netizen yang Putri Keraton itu identik dengan leha-leha, luluran, ya pokoknya apa sih yang dipikirkan tuh itu nggak ada. Karena kami ada kegiatan sosial dan pekerjaan tersendiri begitu. Jadi membagi waktu aja dari jadwal satu ke jadwal lainnya itu susah dan kayaknya 24 jam tuh kurang ya Jam. Aku sih cukup soalnya ada 8 jam yang tidur Mbak. Oh ya. Kalau aku sih soalnya kalau tidur lebih dari tengah malam. Kadang-kadang jam 12 juga masih dispo beberapa surat karena apa ya aktivitas di siang hari. Oh, tak pikir jam 12 nunggu bidadari turun Mbak. Oh. Kalau di keraton itu kan ada konsep ngadi saliro ya Mbak ya. Jadi kalau ngadi saliro itu ngadinya sendiri itu berarti merawat atau mempercantik diri gitu ya. Tapi kalau saliro yang sendiri itu kan sejasmaninya kita gitu. Jadi ngadi saliro itu kan berarti bagaimana kita merawat diri, mempercantik jasmaninya kita gitu kan. Nah, ngadi saliro itu sebenarnya bukan cuman perawatan dari luar saja. Jadi bukan hanya luluran, peratus dan lain-lain, tapi juga ada perawatan dari dalam diri. Jadi misalnya kayak jamu, terus puasa, tapi juga ada perawatan dari dalam gitu kan. Jadi contohnya seperti jamu, terus kita puasa. Nah, itu kan juga bagian dari perawatan tubuh yang dari dalam gitu loh. Bagaimanapun kan tubuh kita tuh butuh perawatan luar dalam juga gitu loh. Jadi jangan cuma mikirin yang luarnya aja gitu, tapi jangan cuma luluran aja tapi lupa minum jamu dan lain sebagainya. Kalau jamu aku masih minum tuh. Kalau aku jamu yang enak-enak aja. Saya orang yang termasuk susah minum jamu, jadi saya kalau minum jamu itu dicampur dengan jus jeruk. Kayak apa? Ya enak lah pokoknya, caranya gitu. Itu namanya soft drink. Kayak beras kencur itu soft drink, bukan jamu. Oh, bukan jamu ya. Beras kencur aja aku kasih jeruk Mbak. Tapi kalau puasa kan kita masih melakukan ya, jadi kayak puasa weton dan lain sebagainya kita masih melakukan itu gitu Mbak. Oh ya baik. Ya, ini ke pertanyaan kedua nih. Kalau bicara tentang ngadi saliro,
atau perawatan diri yang seperti disebutkan oleh Jeng Bendoro tadi, mungkin kalau borehan tiap hari, itu setiap hari nggak kalau borehan? Enggak lah. Boleh sih, cuman kita enggak gitu ya. Iya, boleh sih. Tapi kalau kayak jamu, puasa, laku prihatin, pasti kita semua ada pengalaman ya. Mungkin bisa berbagi pengalaman masing-masing, mungkin Mbak Kirono dan Jeng Bendoro. Mbak Kirono. Apa ya? Kalau puasa memang aku udah lama, kebiasaan lah istilahnya. Kalau jamu sebenarnya dari kecil aku tuh memang istilahnya dicekokin lah sama ibu gitu kan. Tapi begitu besar ya ada agak lari-lari sedikit lah. Cuman sekarang karena bertambahnya umur dan mengerti bahwa jamu itu manfaatnya sangat besar daripada obat-obat yang berkimia ya, itu akhirnya aku kembali lagi ke situ gitu. Nah, kalau upacara di keraton sendiri itu ada lakunya memang. Jadi seperti misalnya berkaitan dengan kehidupan, mulai dari kehamilan, kelahiran, tumbuh kembang, menikah hingga meninggal itu ada upacaranya gitu. Nah, biasanya dalam upacara itu kan ada makna atau syarat-syarat tertentu yang harus kita siapkan dan lakukan gitu. Di luar upacara daur hidup, dalam berbagai situasi itu ada juga laku, dan kalau kita orang Jawa tuh ngomongnya srono ya, srono. Ya. Srono itu apa itu? Srono itu kayak sesaji gitu. Yang harus kita jalani. Misalnya nih ya, puasa mutih. Kalau misal dulu waktu aku mau nari bedoyo, biasanya kita 3 hari sebelumnya kita harus puasa. Nah, puasanya itu puasa mutih, gitu, ya kan? Nah, nanti sore di hari khas, waktu malam kita mau pementasan, itu kita baru buka. Itu untuk menyucikan dan membersihkan diri. Ya, membersihkan diri sebelum, karena bedoyo itu kan adalah tarian yang sakral gitu. Jadi betul. Memang harus benar-benar jiwa dan pikiran kita tuh fokus gitu ya. Fokus gitu loh. Gitu. Nah, terus kebanyakan memang kita semua kan selalu ada menjalankan itu kan, gitu. Itu contoh kecil aja kalau kita menari gitu aja. Gitu. Kalau dan juga kan ada kayak misalnya kayak weton gitu kan, kita masih kita weton juga kita puasa gitu kan. Terus kita percaya juga kalau kita muasain pas weton anak itu dengan harapan si anak itu jadi lebih nurut lah dengan kita dan juga bisa mencontoh kita nantinya dan juga melestarikan itu juga gitu. Dan mungkin untuk keselamatan anak kita, betul, ya kan, dengan kita memuasakan weton mereka. Ya, tapi bukan hanya, maksudnya bukan hanya menahan lapar gitu kan, tetapi sebenarnya puasa weton itu kita benar-benar laku prihatin lah gitu loh, benar-benar yang kita itu fokus mendoakan keinginan kita untuk anak kita, keselamatannya, lahir batinnya gitu kan. Jadi bukan terus berarti untuk diet gitu loh puasanya gitu kan, tapi benar-benar untuk kita punya waktu untuk refleksi diri dan juga mendoakan gitu kan. Itu biasanya weton seperti itu. Jadi tidak hanya terus puasa, tapi juga ada kayak misalnya berdoanya dan segala macamnya. Nah, itu benar banget sih Mbak. Jadi banyak beberapa acara di keraton itu yang berhubungan dengan daur hidup itu sebenarnya berkaitan dengan konsep perawatan diri. Nah, aku inget banget itu pada waktu aku sarapan ya Mbak. Nah, sarapan sendiri, terus ada beberapa jamu di situ gitu kan. Terus aku ngeliatin mbak bilang enak gitu kan. Saya sudah membuka mulut sebesar-besarnya gitu kan. Gitu ternyata baik banget gitu kan. Terus kakak saya dengan baik hatinya mereka berempat ketawa. Jadi kan aku sudah berekspektasi ini bakal manis gitu ya, karena kakak saya udah dari pinggir tuh bilang enak gitu kan. Ternyata kakak saya memberi jebakan Batman. Nah, itu salah satu contohnya gitu kan. Nah, jadi mungkin yang kita
secara umum udah ketahui tapi ini memang sudah jarang dipraktekkan di luar sana, yaitu kalau menjelang pernikahan gitu ya. Biasanya kalau pernikahan itu calon pengantin itu udah sibuk, udah frustasi dengan undangan, dengan ini dan lain sebagainya, dan dia lupa dengan konsep luluran dan puasa sebelum pengantin gitu loh, sebelum menikah acara hari hanya. Nah itu yang sebenarnya kita semua masih lalui gitu ya, kita berlima menikah di keraton semua, jadi sempat melalui kita harus puasa mutih gitu kan. Jadi kalau kayak puasa mutih itu kan cuman benar-benar nasi putih dan air putih gitu loh. Dan air putihnya juga nggak boleh dingin, nggak boleh terus panas banget, nggak boleh suhu temperatur ruangan. Terus nasinya bukan terus dikasih garam sama bawang putih, bawang merah terus digoreng gitu ya, jadi nasi benar-benar nasinya nasi putih tanpa apapun. Jadi memang di situ kita diolah lagi kepekaan rasa kita gitu dan batin gitu ya. Jadi benar-benar rasanya itu hambar supaya kita menetralkan sense-nya kita lagi gitu kan. Jadi tidak kebiasaan makan pedas itu dinetralkan lagi dan sebagainya. Nah saya rasa itu sih Mbak yang kita bisa bicarakan mengenai ngadi saliro di upacara hidup. Kalau upacara pernikahan memang boleh dibilang kompleks atau ribet ya Jeng. Paling umum orang Jawa bilang harus pakai puasa mutih biar manglingi alias kurus. Ya, ngomong-ngomong soal jamu, puasa atau lagu prihatin lainnya, pengalaman masing-masing di keraton yang paling berkesan apa nih? Monggo tidak hanya saat upacara pernikahan aja ya, boleh membahas sejak zaman-zaman kecil juga gitu. Mbak Kirana lagi ya? Kalau berkesan tuh apa ya? Soalnya saking banyaknya, jadi dan saking seringnya, jadi udah karena kita udah lama kan laku ini, jadi bagi saya ya bukan sudah biasa, cuman sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi dan semua itu kan memang waktu kita akan menikah itu kan beberapa hari. Tapi sebenarnya dari upacara itu sendiri itu disiapkan 40 hari sebelum hari H. Gitu. Dan kalau zaman dulu kan memang calon pengantin itu kan disengker selama 40 hari. Tapi kan kalau sekarang kan nggak mungkin ya, karena kita punya kesibukan, punya pekerjaan, dan sehingga cuma seminggu kalau nggak salah ya. Nah, tapi tidak bisa dipungkirin dan tidak bisa dipotong kalau tata cara itu harus tetap 40 hari gitu. Walaupun pihak pengantin tetap disengker selama 7 hari gitu loh. Nah, selama 40 hari ini ada saat-saatnya yang mana kita harus puasa mutih, terus nanti stop, terus nanti puasa mutih lagi di hari keberapa begitu, dan sebelum hari H begitu. Gitu sih Jeng. Terus ya kalau memang dari kecil tuh memang awalnya sih ikut-ikutan bapak ya, karena kan bapak memberitahu lah caranya gimana untuk puasa mutih waktu kita weton dan sebagainya sebenarnya begitu. Tapi kalau dirasa-rasa sekarang kenapa semakin tua itu kita perlu puasa mutih, sebenarnya itu adalah untuk mengontrol kolesterol. Kalau aku ada sedikit yang lucu nih Mbak. Jadi pada waktu itu anak saya yang kedua mau tedak siten. Nah, terus sebelum tedak siten itu saya puasa ngerowot. Puasa ngerowot itu memang benar-benar hanya makan singkong gitu ya, telo gitu ya. Telonya nggak boleh yang manis juga kan, telo bener telo pendem biasa gitu. Nah, selama 5 hari. Nah, saya itu kelupaan ternyata ada agenda di tengah-tengah di mana saya harus datang, ini sebelum pandemi ya. Jadi saya harus datang ke situ lokasi, terus istilahnya mingle lah gitu kan dengan beberapa ini. Kebetulan itu di dekat spanya kita di Ambarukmo. Terus ini kita berbicara, kita sudah masuk hari keempat ya, sudah masuk ke hari keempat di mana sama sekali tidak menyentuh apapun kecuali telo gitu kan. Nah terus setelah saya sambutan, saya bilang kalau bisa sambutan atau tanya jawabnya itu dengan duduk, karena kan kita udah mulai berkunang-kunang, udah mulai berkunang-kunang gitu kan. Terus saya diminta untuk keliling ke setiap booth.
Nah, keliling ke setiap booth itu saya sambil pegangan meja, Mbak. Terus saya gini, mohon maaf ya, sehabis ini saya ada acara lagi. Udah sampai mobil udah yang keringet dingin, gitu. Tapi besoknya terus acara, terus akhirnya selesai. Jadi puasa ngerawatnya udah selesai. Iya, setelah bongkar-bongkar tentang masa lalu, masa sekarang kan Jeng Bendoro mengelola usaha terkait spa tradisional Jawa. Nah, monggo boleh diinformasikan ke pendengar podcast kira-kira konsepnya seperti apa, lalu lokasinya di mana, atau info apapun sambil iklan lah ya di sini ya. Dan monggo nanti kalau Mbak Kirono mau nambahin juga boleh, monggo. Oke. Nah, jadi awalnya itu kan memang pada waktu saya menikah itu ternyata banyak ritual sebelum pernikahan itu yang harus dilakukan gitu loh. Dan zaman sekarang memang sudah tidak banyak lagi yang melakukan perawatan tubuh secara tradisional seperti itu. Terus konsepnya Nur Kadatian Spa ini yang lokasinya berada di Kompleks Ambarukmo, yang tepatnya sih di Gandok Ambarukmo, dia di sebelahnya Pendopo. Jadi lokasinya tuh di antara Amplas Ambarukmo Plaza dengan Pendopo Ambarukmo. Jadi sama situ. Pendopo Ambarukmo Hotel. Iya, betul. Nah, di situ kita sudah 8 tahun di situ. Nah, memang konsepnya terapisnya itu kita ajarkan seperti gerakan menari gitu loh. Jadi tidak hanya mijet yang gerakannya itu hanya dari pinggang ke atas, tetapi memang diajarkan untuk punya kuda-kuda. Jadi kekuatan pijetnya itu benar-benar dari posisinya itu dari kaki ke tangan gitu loh. Jadi energinya itu dari kaki ke tangan gitu loh. Jadi caranya seperti itu, dan kita benar-benar melestarikan. Jadi produksi lulurnya itu memang fresh, borehnya fresh. Jadi semuanya itu fresh dibuat pada saat tamu datang. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita beda dari spa-spa yang lain. Nah, jadi kita sudah terima kualifikasinya Nur Kadatian Spa ini tidak seperti spa-spa yang lain, tetapi kita kualifikasinya adalah butik spa. Jadi memang spa yang tidak bisa dikualifikasikan bintang 1, bintang 2, bintang 3, karena biasanya kualifikasi bintangnya itu produk dari luar negeri gitu loh. Jadi kayak misalnya bintang berapa itu harus ada showernya seperti apa, terus harus ada kolam berenangnya, harus ada tempat ininya. Kita tidak bisa seperti itu, makanya kita kualifikasinya adalah butik spa, karena memang kita memperkenalkan tradisional yang menggunakan benar-benar tradisi yang ada di manuskrip Jawa kuno gitu. Jadi Nur Kadatian Spa ini konsepnya itu tradisional, menguri-nguri budaya Jogja. Betul. Gitu. Jadi pakemnya itu adalah pakem keraton gitu. Jadi terapis ini cara memijatnya itu pada titik-titik pada badan kita dengan menggunakan acupressure gitu. Jadi agak beda dengan spa-spa yang lain gitu. Dan seperti tadi Bendoro bilang adalah kita nguri-nguri budaya dan kita semua fresh. Jadi memang kita bukan yang siap saji, tapi kita memang begitu klien itu datang, dia mau pijet apa, misalnya lulur, boreh, terus parem gitu, kita baru siapkan kalau mereka sudah memilih gitu. Bahkan kerokan pun juga ada. Oh iya. Gitu. Klien utamanya adalah Mbak Mangku. Ya, klien utamanya adalah Mbak Mangku Bumi, gitu. Iya. Jadi kita berusaha tetap mempertahankan apa yang ada di keraton, gitu. Iya. Baik. Berarti Nur Kadatian ini spa tradisional Jawa yang sumbernya berasal dari inspirasi tradisi di keraton. Betul. Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong tradisi nih, kalau dipikir-pikir di zaman sekarang ini kan perawatan kecantikan itu makin maju. Ada laser atau bedah dermatologis, itu ada di mana-mana. Sementara Nur Kadatian tetap mempertahankan tradisi dari leluhur. Kira-kira menurut Mbak Kirono dan Jeng Bendoro, apa manfaat dari spa tradisional dan kenapa kita harus melestarikannya? Jadi gini, jadi memang Nur Kadatian Spa itu bukan yang dengan teknologi laser gitu, Jang. Jadi
memang kita itu tetap pada tradisi yang dengan lulur alami dan lain sebagainya, karena kita itu berpendapat bahwa semua itu tidak bisa instan, gitu, ya kan? Nah, dan seperti halnya Ngadi Saliro di keraton yang dikelola bukan hanya jasmani tapi juga rohani, gitu. Jadi bukan hanya cantik raga aja tapi juga keselarasan jiwa. Karena di Nur Kadatian sendiri itu juga ada olah tubuh kalau nggak salah, ya kan? Olah tubuh ya barusan ya kalau nggak salah ya, itu barusan kita buat gitu. Lalu kita juga membuat juga untuk rendaman gitu. Karena pandemi kan susah orang yang tetap mau merawat diri dan lain sebagainya. Susah, sehingga kami juga membuat perawatan yang bisa dibawa, yaitu untuk berendam di rumah masing-masing. Begitu juga ada jamu gitu. Gitu jamu. Jadi kita memang bukan yang secara instan dan teknologi gitu. Nah, mungkin kalau menurut saya kita memang konsepnya itu social planner, Mbak. Jadi di mana usaha Nur Kadatian ini berbasis budaya, tetapi juga bagaimana kita memberi dampak kepada UMKM yang di sekitar kita. Jadi yang saya maksud adalah rempah-rempahnya kita beli lokal. Jadi dari pasar tradisional di sini gitu ya. Jadi sebenarnya itu juga salah satu tanggung jawab kita. Buka usaha itu tidak hanya terus mementingkan bahwa teknologi dari luar negeri dan segala macam untuk diterapkan di sini, tidak, tetapi lebih kepada bagaimana kita nguri-nguri tradisi dengan bahan yang ada di sini, yaitu adalah bagian dari social planner-nya itu di situ. Terus itu jadi tanggung jawab kita kepada lingkungan, dan juga misalnya bahan lulur atau borehnya yang sisa itu kita juga bisa tanam jadi kompos. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang kita terapkan di spa kita. Nah, sebagai bagian dari socialpreneur itu kita juga ada tanggung jawab di mana kita berkolaborasi dengan SLB Daya Ananda, terus dengan Yayasan Sayap Ibu, dan berkolaborasi dengan untuk jualan jamu, dengan tas pouch yang dihasilkan dari mereka dan segala macamnya. Jadi Nur Kadatian Spa itu tidak hanya nguri-nguri budaya tapi juga socialpreneur. Jadi itu yang utama buat kita gitu. Dan kayak misalnya hal-hal yang sekarang sudah tidak banyak dipakai, misalnya delingo bengle, Mbak. Nah itu kan sekarang sudah lebih jarang dipakai lagi gitu ya. Nah tapi kita masih nguri-nguri juga untuk bikin bore, terus di upacara di keraton untuk kayak numplak wajik misalnya, itu masih kita pakai. Nah jadi jangan sampai tradisi ini malah dibilang mistis gitu loh. Nah ini adalah tradisi yang sebenarnya nyata saat pandemi COVID seperti ini gitu ya. Juga empon-empon juga akhirnya dipercaya untuk meningkatkan imunitas. Dan di era pandemi ini akhirnya penjualan jamu dan juga rempah-rempah natural itu juga akhirnya diakui negara bisa meningkatkan imunitas, walaupun bukan menjadi penyembuh untuk COVID ya, tapi paling tidak meningkatkan imunitas kita gitu, Mbak. Oh ya, bagus. Ya, ini pertanyaan terakhir nih buat Mbak Kirono dan Jeng Bendoro. Apa yang ingin Mbak Kirono dan Jeng Bendoro sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan podcast ini terkait Ngadi Sliro? Mungkin Bendoro dulu aja. Oke, jadi memang kita sebagai manusia itu harus ada balancingnya gitu ya, harus ada keseimbangan. Dengan aktivitas kita yang lumayan tinggi ini, kita tidak boleh lupa untuk juga merawat diri. Nah, merawat diri itu tidak hanya dari luar tapi juga dari dalam. Kita sudah sempat cerita tadi perihal puasa. Mungkin yang belum kita sempat bahas adalah sesire. Sesire itu dimana kita sengaja tidak memakan atau tidak melakukan sesuatu yang itu sangat-sangat kita senengin gitu ya. Misalnya kalau kayak Mbak Hayu yang di podcast sebelumnya itu adalah semego gitu kan. Nah itu biasanya kalau sesire itu benar-benar pantang memakan nasi misalnya gitu. Nah punya kita tuh harus kita tahu dirinya kita sendiri untuk kita menahan itu. Karena menahan itu adalah bagian kita merefleksi diri kita sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya ada istilahnya adalah kemudu-kudu. Jadi
sesuatu itu harus sekarang, harus ini gitu ya. Nah, keharusan itu sebenarnya itu kan juga tidak baik secara fisik, tapi juga secara batin kita itu tidak bagus gitu loh, kemudu-kudu itu. Jadi dengan puasa sesirik dan perawatan tubuh ini, Ngadi Saliro itu istilahnya itu membuat kita balancing. Jadi kita menetralkan lagi cara kita berpikir dan juga untuk bagaimana kita kesehari-hariannya gitu loh. Jadi kita kayak istilahnya ada remnya untuk sesaat gitu loh, ada pause buttonnya gitu loh untuk ayo istirahat sebentar gitu. Stop sebentar. Betul, stop sebentar untuk kita mempersiapkan nanti karena untuk aktivitas yang berikutnya gitu. Nah, saya rasa itu, dan memang Nur Kadatian terus mencoba inovasi baru tetapi tidak keluar dari batasan-batasan tradisi, dan tentu dengan perawatan tubuh yang benar-benar nguri-uri kebudayaan dan juga bahan-bahan kita yang terus fresh gitu kan. Nah, itu yang kita utamakan lah dari Nur Kadatian Spa. Saya rasa itu aja kalau dari saya, Mbak. Ya, jadi Nur Kadatian itu secara tidak langsung adalah tempat di mana untuk mempertahankan tradisi-tradisi Jawa, begitu, yang selama ini itu sedikit demi sedikit sudah terkikis, gitu. Nah, kita juga harus tahu bahwa di sekeliling kita itu banyak sekali tanaman ataupun rempah-rempah ataupun semua sebenarnya yang kita butuhkan. Misalnya kita banyak kelapa hijau. Dari kelapa hijau itu kita bisa bikin untuk minyak, gitu. Itu salah satu yang kita pakai untuk massage oilnya, gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak sekali yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi sejauh ini kita tetap mempertahankan apa yang sudah ada dan yang menjadi bagian dari turun temurun, gitu sih, Jang. Ya. Nah, catat nih ya semua bahwa merawat diri atau Ngadi Saliro tidak hanya untuk memperbaiki raga, tetapi untuk menyelaraskan bahwa merawat diri atau Ngadi Saliro ini tidak hanya untuk memperbaiki raga, tetapi untuk menyelaraskan jiwa juga. Selain itu, dalam menjaga tradisi, selain merawat diri ternyata juga berarti ikut merawat alam. Matur nuwun ya Mbak Kirono dan Jeng Bendoro, sami-sami sudah berbagi tentang konsep Ngadi Saliro ini. Sampai jumpa pada episode podcast Rembug Rasa Putri Kedaton selanjutnya. Tetap jaga imunitas, jaga kesehatan jiwa dan raga. Semoga kita semua selalu sehat dalam situasi seperti sekarang ini. Pareng.